Jadi saya lanjutkan lagi, ada tahun miladiyah yang diawali Januari, Februari, Maret, April sampai Desember ini miladiyah. Kebetulan kita sistem penanggalannya menggunakan miladiyah, tidak menggunakan hijriyah. Tapi yang muslim pun juga harus paham dengan hijriyah. Kemudian yang hijriyah penanggalannya diawali bulan apa? Bulan Muharram. Kalau orang Jawa Suro, Sapar, apa? Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejab, Ruah, Poso. Itu yang hafal, tapi nama islaminya enggak hafal. Jadi Asyura, ini ada bulan Asyura, yaitu bulan Muharram. Ada apa ketika bulan Muharram ini? Kita kok memperingati di tanggal 1 Muharram. Dulu Nabi Adam itu ketika diturunkan ke bumi juga pada tanggal 1 Muharram. Iblis pun mohon kepada Allah menggoda Adam dan anak cucunya juga pada tanggal 1 Muharram. Pada tanggal 1 Muharram ini ada beberapa keistimewaan. Jadi waktu-waktu yang harus kita gunakan pada tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram yang terkenal dengan Asyura. Nah, karena supaya kita ini dalam 1 tahun ke depan, 1 tahun ke depan kita tidak mengalami kesialan, maka bacalah ayat kursi sebanyak 360 kali putaran apa? Bumi mengelilingi matahari, supaya setiap hari kita tidak mengalami kesialan-kesialan. Maka bacalah ayat kursi 360 kali mengikuti perputaran penanggalan miladiyah, yaitu bumi mengelilingi matahari selama berapa? 360 hari. Baca ayat kursi. Kemudian baca lagi yang namanya surat Ikhlas 1000 kali, sebagaimana bulan mengelilingi dalam 1 tahun miladiyah itu hampir 1000 kali. Nah, ini lakukan nanti setiap tanggal 1 Suro. Jadi nggak nunggu ke sini. Ini edukasi. Nanti lanjutannya adalah jenengan praktekkan sendiri di rumah. Nggak boleh WA lagi, Gus, bagaimana niat puasanya, Gus, bagaimana bacaannya. Itu jenenge ke update ngajine. Jadi besok jenengan kitab ini jenengan simpan, tirukan pada malam tanggal 1 Muharram, baca doa akhir tahun, baca doa awal tahun, baca ayat kursi sebanyak putaran bumi mengelilingi matahari 360 kali. Barang siapa membaca ayat kursi itu, dia tidak akan pernah celaka. Dia tidak akan pernah sakit selama 1 tahun. Dia tidak akan mati di dalam tahun itu. Makanya kalau ingin urip selama-lamanya baca terus ayat kursi. Nggak usah baca pancasona wis urip ila yaumil kiamah. Lek lali barulah malaikat mau datang. Dinteni laline. Kalau orang Jawa tanggal 1 Suro itu waktunya ngumbah jimat. Jimat itu kalau orang Islam adalah barang siji sing rumat apa? Yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini dirumat, bukan jimat itu keris, tumbak dan sebagainya. Kalau kita umat Islam jimat itu barang siji kudu dirumat. Orang Jawa ketika Suro tidak mau mantu, nyunatke, bangun rumah, buka toko, buka usaha dan sebagainya. Karena mereka menganggap ini tahun-tahun kesialan. Sejarah ini dipelintir oleh Belanda zaman dulu. Dipelintir oleh Belanda. Kata Belanda, karena Raja Jawa itu berkongsi dengan Nyai Roro Kidul, ya, bersekutu, maka ketika Suro tidak boleh ada acara karena di Laut Kidul ada pesta. Itu akal-akalannya Londo.
ya, supaya jenengan meninggalkan keutamaan tanggal 1 sampai 10 Muharram. Para nabi dan rasul diberi kemenangan adalah di bulan Muharram. Kalau umat Islam tidak boleh ada hiruk pikuk di bulan Muharram ini karena cucu Nabi sedang berduka, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain itu terbunuh di padang Karbala, bukan karena takut dengan Nyai Roro Kidul. Dong nggih. Nah, itu kalau yang Nyai Roro Kidul itu saya baca di kitab Sontoloyo. Belum tahu kitabnya Sontoloyo, nanti saya bawakan kitabnya. Itu ada itu kitab Sontoloyo. Saya baca itu di kitab Sontoloyo. Saya pelajari ini sisi sejarahnya, dari filologinya, dari teks-teksnya. Wah, jelas ini. Kalau jenengan tahu yang namanya Darmo Gandul, berarti tahu kitab Sontoloyo. Ruwe gandule tok toh? Darmone gak ero toh? Nah, itu ada kitab Darmo Gandul yang ditulis oleh sejarawan yang dikontrak Belanda untuk membelokkan sejarah-sejarah yang sebenarnya itu miliknya orang Islam dan orang Jawa. Nah, kebetulan penulisnya dari Jepara, mukimnya di Pare. Makanya jenengan ini termasuk orang-orang yang mengerti yang namanya Sontoloyo. Ngertos mboten? Peninggalannya itu loh sekarang yang ada di sana, di Tamrin ada pohon besar, tahu, di Mbah Budo. Nah, itu dulu di sana mereka menulis yang namanya sejarah yang namanya Sontoloyo itu. Makanya wong lek nggak play diarani Sontoloyo, ya. Sejarah itu tergantung siapa yang menulis. Ya, kalau yang menulis Belanda kita dianggap teroris atau ekstremis. Kalau yang menulis orang kita dianggap pahlawan. Nah, ini sejarahnya. Jenengan harus kembali ke sejarah yang benar-benar itu milik kita. Okay. Di bulan Muharram dulu, sebelum datangnya kewajiban bulan Ramadan puasa, dulu di zaman Nabi itu yang diwajibkan puasa adalah bulan Muharram. Nabi itu satu ketika jalan-jalan di perkampungan orang Yahudi, terus ditanya, kamu lagi ngapain kok puasa? Iya, saya mengikuti Nabi Musa, karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah di tanggal 10 Muharram. Ya, tidak tenggelam di Laut Merah, dikejar-kejar oleh Fir'aun, diselamatkan oleh Allah dan sebagainya itu di bulan Muharram. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu yang lebih berhak puasa ini adalah aku dan umatku. Maka Nabi mengajarkan kepada para sahabat, kalian puasalah di bulan Muharram mulai tanggal 9 dan tanggal 10, supaya ibadah ini tidak menyerupai orang Yahudi. Kalau Yahudi itu hanya tanggal 10, Islam harusnya 9 dan 10. Ya, besok tahun depan kita puasa di tanggal 9 dan 10. Ya, kalau bisa ya mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini yang membedakan antara Islam dan Yahudi. Oke. Jadi kenapa Tasu'a? Tasu'a itu tis'atun, itu artinya 9, ya, di tanggal 9 itu supaya tidak menyerupai dengan ritual dan ibadahnya orang Yahudi. Kemudian ada apa di bulan Muharram? Kok sampai segitunya? Kok sampai ampuhnya? Jadi di bulan Muharram itu Nabi bersabda seperti ini kurang lebihnya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin. Fata'arradu lahu la'allahu ayyusibakum nafahatun minha fala tasqauna ba'daha abadan. Jadi kata Nabi, inna li rabbikum, sesungguhnya Tuhan kalian ini, fi ayyami dahrikum, ya di hari-hari kalian, ya, nafahatin, jadi memiliki satu nafahat.
Nafahat itu pintu gerbang yang magnetnya luar biasa besar. Barang siapa berada di pintu gerbang itu, dia langsung bisa sampai kepada Allah. Lah pintu nafahat itu terbuka dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini hampir habis. Karena ini malam tanggal 11. Ndak apa-apa. Biasa wong Jawa kan ono sepur liwat gandol Melayu. Ya. Waktu sekolah SMA dulu kan senengannya gandol truk ya. Kita latihan ini enggak apa-apa. Tahun depan kita ada di depan nafahat itu. Nah, ini yang dimaksud nafahat. Nah, ini dicurahkan oleh Allah sepanjang masa. Karena itu berusahalah untuk mendapatkannya. Bisa jadi di antara kalian ada yang mendapatkan satu nafahat saja. Ya, nafahat itu pintu gerbang yang mengandung magnet yang luar biasa besar. Ya. Kalau panjenengan mendapatkan nafahat ini, insya Allah tidak akan celaka ya, selama-lamanya. Nah, ini adalah pintu nafahat ya. Nah, pintu inilah pintu gerbang pertama kita bisa wusul kepada Allah. Kalau bukan di bulan ini kita belajar wusul, karena pintunya tertutup, kita tidak akan bisa masuk. Wusul itu sampai kepada Allah ya.